Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Chandra Deviasi, NIM 2011031301, kelas 3F. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang penanaman konsep FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit di sekolah dasar. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, materi yang pertama kita bahas yaitu tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih faktor itu. Nah, jadi faktor suatu bilangan adalah semua bilangan asli yang habis membagi bilangan itu. Misalnya, faktor dari bilangan 6 adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 6, yaitu 6 dibagi 1 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, ternyata teman-teman, bilangan 6 ini habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan 6. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa faktor suatu bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Oke teman-teman, kita lanjut ke faktor persekutuan. Faktor persekutuan suatu bilangan adalah faktor-faktor yang sama dari dua buah bilangan atau lebih. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 10. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama teman-teman, yaitu kita cari faktor dari 6 dan 10. Kita ketahui bersama bahwa faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Kemudian langkah yang kedua teman-teman yaitu cari faktor yang sama dari kedua himpunan faktor tersebut. Nah, kita cari faktor yang sama nih teman-teman dari himpunan faktor bilangan 6 dan 10. Tadi kita ketahui bahwa himpunan faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan himpunan faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Jadi, berdasarkan kedua himpunan faktor bilangan 6 dan 10, maka himpunan faktor persekutuan dari 6 dan 10 adalah 1 dan 2, teman-teman. Karena 1 dan 2 itu merupakan himpunan faktor dari bilangan 6 dan 10. Gitu teman-teman, bisa dipahami ya? Oke teman-teman, kita lanjut ke faktorisasi prima. Untuk menentukan faktor prima bisa dengan melakukan pembagian berulang dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, setelah itu diteruskan sampai semua faktor prima yang diperoleh itu terakhir atau dapat dilakukan dengan menggunakan pohon faktor seperti contoh berikut. Nah, di sini saya ambil contoh bilangan 16, teman-teman. Bilangan 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. Kemudian 8 dibagi 2 lagi hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, jadi dari pohon faktor di atas maka dapat kita simpulkan bahwa faktorisasi prima dari 16 yaitu 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, FPB atau singkatan dari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan terkecil yang nilainya paling besar. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan atau lebih, bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, menentukan himpunan faktor. Kemudian cara yang kedua, mencari faktorisasi prima suatu bilangan menggunakan pohon faktor. Oke teman-teman, ini saya kasih contoh soal FPB yang cara menyelesaikannya itu menggunakan pohon faktor.
Oke, soalnya hitunglah FPB dari 36 dan 45. Nah, di sini sudah jelas terlihat bahwa pohon faktor dari 36 dan 45. Nah, jadi faktorisasi prima dari bilangan 36 dan 45 yaitu 36 faktorisasinya 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau sama artinya dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 45 faktorisasi primanya yaitu 3 kali 3 kali 5 atau sama artinya dengan 3 pangkat 2 kali 5. Oke teman-teman, bisa ya contoh soalnya ini. Oke, kita lanjut. Setelah mendapatkan faktorisasi prima kedua bilangan, lalu kita pilih faktorisasi kedua bilangan yang memiliki nilai sama. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dari bilangan 36 dan 45, kita lihat faktorisasi prima dari kedua bilangan itu. Ada faktorisasi prima yang sama dari bilangan 36 dan 45. Jadi, bilangan yang sama, maksud saya faktorisasi prima yang sama dari bilangan 36 dan 45 itu adalah 3 kali 3 ya. Nah, jadi FPB dari 36 dan 45 adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, jadi kalau bisa kita tulis FPB dari 36 dan 45 sama dengan 9. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Oke teman-teman, kita lanjut ke KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Jadi sebelumnya kita ketahui dulu apa sih kelipatan itu? Nah, jadi kelipatan suatu bilangan merupakan suatu pola penambahan suatu bilangan dengan menggunakan bilangan yang sama secara konsisten. Secara konsisten ya teman-teman. Berarti tetap sama gitu. Nah, dapat pula dikatakan bahwa kelipatan suatu bilangan adalah bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, kelipatan 2, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan itu didapat dari 1 kali 2, itu hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 2 hasilnya 6, kemudian 4 kali 2 hasilnya 8, 5 kali 2 hasilnya 10, 6 kali 2 hasilnya 12, 7 kali 2 hasilnya 14, 8 kali 2 hasilnya 16, dan seterusnya teman-teman. Gitu ya. Jadi dia tuh konsisten. Semua 2 gitu. Kemudian kelipatan 3. Kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan itu didapat dari 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 3 hasilnya 6, kemudian 3 kali 3 hasilnya 9, 4 kali 3 hasilnya 12, 5 kali 3 hasilnya 15, 6 kali 3 hasilnya 18, 7 kali 3 hasilnya 21, 8 kali 3 hasilnya 24, dan begitu seterusnya teman-teman. Jadi dia konsisten, semuanya kali 3 gitu. Itu yang dimaksud dengan kelipatan. Oke, kita lanjut kelipatan persekutuan. Nah, teman-teman, kelipatan persekutuan dari 2 bilangan dapat ditentukan dengan memilih bilangan-bilangan yang sama dari himpunan kelipatan bilangan-bilangan tersebut. Nah, contoh seperti contoh yang tadi di atas, yaitu bilangan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3, maka dapat ditentukan sebagai berikut. Kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah tandai teman-teman ya, ada kelipatan di antara 2 dan 3 itu yang warnanya tuh agak tebal gitu. Contohnya yang di kelipatan 2 ini ada angka 6, 12, 18, 24 itu warnanya tuh agak tebal gitu, hitamnya tuh lebih menonjol gitu.
Jadi itu saya tandai karena angka-angka tersebut itu memiliki angka yang sama di kelipatan 3, teman-teman. Nah, jadi angka yang sama itulah yang kita sebut dengan kelipatan persekutuan. Jadi himpunan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, dan gitu pun seterusnya. Gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Ingat ya teman-teman, paling kecil. Kalau tadi FPB itu kan bilangan yang faktor persekutuan yang bilangnya terbesar gitu ya. Kalau KPK ini yang terkecil. Nah, kita langsung ke contoh soal KPK. Tentukan KPK dari 6 dan 12. Nah, kita cari dulu nih teman-teman kelipatan dari 6 dan kelipatan 12. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, himpunan kelipatan persekutuan dari 6 dan 12 adalah 24 dan 48. Gitu ya teman-teman, karena 2 bilangan itu yang termasuk di kelipatan 6 dan juga termasuk di kelipatan 12 teman-teman. Nah, jadi KPK dari 6 dan 12 adalah 24. Karena kita mencari nilainya yang paling kecil teman-teman. Jadi antara 24 dan 48 itu yang paling kecil ada 24 teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, ada cara yang kedua yaitu untuk mencari KPK ya teman-teman. KPK juga dapat dicari dengan mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Nah, cara menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buatlah pohon faktor dari suatu bilangan. Nah, kemudian tuliskan bentuk perkalian faktor prima atau faktorisasi prima dari suatu bilangan tersebut. Nah, kemudian cara yang ketiga, ambillah semua faktor yang sama atau tidak sama dari bilangan-bilangan itu. Semua ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, jika faktor yang sama dari setiap bilangan itu banyaknya berbeda, ambillah faktor yang paling banyak atau dari faktor dengan pangkat yang terbesar. Oke, paham ya teman-teman? Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Contoh soal KPK yang menggunakan pohon faktor. Tentukanlah KPK dari 36 dan 48. Nah, di sini sudah ada pohon faktor dari bilangan 36 dan 48. Nah, jadi dapat kita lihat faktorisasi prima dari 36 dan 48 yaitu 36 faktorisasinya 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan artinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kemudian untuk bilangan 48 faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau sama artinya dengan 2 pangkat 4 kali 3. Nah, selanjutnya teman-teman, KPK dari kedua bilangan tersebut adalah hasil perkalian setiap faktor prima yang memiliki pangkat terbesar. Pangkat terbesar ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat nih faktorisasi prima dari bilangan 36 dan 48. Kan ada bilangan 2. 36 dan 48 itu sama-sama memiliki faktorisasi 2 ya teman-teman. Tapi sekarang kita cari angka 2 yang memiliki pangkat terbesar gitu teman-teman. Jadi di antara bilangan 36 dan 48 yang memiliki bilangan 2 dengan pangkat terbesar itu adalah 48, yaitu 2 pangkat 4 gitu teman-teman. Nah, begitu pula dengan 3 teman-teman. Faktorisasi prima 3 ini itu semua dimiliki oleh bilangan 36 dan 48.
Jadi kita ambil nih teman-teman yang memiliki pangkat terbesar. Jadi pangkat yang terbesarnya itu adalah 3 pangkat 2. Nah, jadi untuk contoh bilangan 36 dan 48 ini KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dan dikali 3 pangkat 2. Nah, jadi sudah saya kalikan hasilnya 144 gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke bilangan prima. Bilangan prima, bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan manapun, kecuali bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kemudian kita dapat memahami bahwa angka 2 dan angka 3 merupakan bilangan prima teman-teman, karena hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, sedangkan angka 4 itu tidak termasuk bilangan prima teman-teman. Mengapa demikian ya? Nah, karena bisa dibagi dengan 3 buah angka gitu. Angka 4 ini bisa dibagi dengan 3 buah angka, yaitu 1, 2, dan 4. Sedangkan untuk bilangan prima itu kan hanya bisa dibagi dengan 2 angka. Jadi bilangan 4 itu tidak termasuk bilangan prima. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya berikan contoh bilangan prima yang ada di antara angka 1 sampai 100 gitu teman-teman. Jadi bilangan-bilangan ini hanya bisa dibagi 1 dan dibagi oleh bilangannya sendiri gitu teman-teman ya. Bisa teman-teman simak bilangan prima yang ada di antara angka 1 sampai 100. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bilangan komposit teman-teman. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Dengan kata lain, bilangan komposit itu adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Lebih dari 2 faktor ya teman-teman, sedangkan tadi yang bilangan prima itu hanya 2 faktor. Oke, bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi prima bilangan bulat atau perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Nah, berikut 10 bilangan komposit yang pertama, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Itu contoh ya teman-teman ya. Nah, coba perhatikan susunan objek ini teman-teman. Susunan objek yang pertama itu kan ada 2 buah kotak ya. 2 buah kotak yang dijadikan satu gitu, berbentuk segi 4, berbentuk persegi panjang. Nah, susunan 2 kotak ini kita anggap bilangan 2 gitu, bilangan 2. Jadi bilangan 2 itu hanya bisa disusun kotaknya itu secara vertikal dan secara horizontal. Oke, jadi hanya bisa disusun sebanyak 2 macam ya teman-teman. Nah, jadi karena hanya bisa disusun sebanyak 2 macam, jadinya bilangan 2 ini adalah bilangan prima gitu. Jadi kita bisa membedakannya gitu teman-teman. Misalkan kita contoh yang kedua nih, ada 3 kotak ya. 3 kotak ini kita lambangkan sebagai bilangan 3. 3 buah kotak ini hanya bisa disusun secara vertikal dan secara horizontal. Kita tidak bisa tuh membentuk suatu objek atau bentuk lain selain berbentuk persegi panjang secara vertikal dan horizontal ya teman-teman. Jadi kotak 3 ini hanya bisa disusun sebanyak 2 macam, atau bilangan 3 ini hanya memiliki 2 faktor gitu jadinya teman-teman. Jadi bilangan 3 adalah bilangan prima gitu ya. Nah, kemudian objek yang ketiga ini ada 4 kotak, yang artinya ini melambangkan bilangan 4 ya teman-teman. Nah, 4 kotak ini kita bisa susun menjadi 3 macam. Yang pertama itu kita susun secara horizontal ya, kemudian yang kedua secara vertikal,
Kemudian yang ketiga itu berbentuk kotak yang lebih besar gitu dari 4 kotak itu yang tersusun. Nah, jadi bilangan 4 ini kita simpulkan bisa dibentuk sebanyak 3 macam, atau dalam arti lain itu bisa dibentuk dengan 3 faktor gitu ya teman-teman. Nah, jadi bilangan 4 ini adalah bilangan komposit karena dia memiliki 3 faktor. Itu 3 faktor itu kan lebih dari 2 faktor. Jadi bilangan 4 adalah bilangan komposit gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Oke, kita lanjut ke bilangan komposit. Simpulannya yaitu, jadi jika susunan yang dapat dibentuk ada 2 macam, bilangan itu adalah bilangan prima. Nah, tetapi jika lebih dari 2 macam, bilangan itu bukan bilangan prima atau komposit. Nah, berdasarkan susunan tadi yang di atas yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan 2 dan 3 adalah bilangan prima karena mempunyai 2 macam susunan saja, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, sedangkan bilangan 4 ini tadi memiliki 3 susunan ya teman-teman. Jadi bilangan 4 ini adalah bilangan komposit gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke teman-teman, sekian dulu video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.